Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan terhadap Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang kemajuan Dinasti Safawi. Pada kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri, namun pada kenyataannya kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Safawiyah menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Dalam perkembangannya, bangsa Safawi sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran-ajaran agama yang telah mereka yakini. Ajaran yang mereka yakini yaitu ajaran Syiah. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaannya dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu harus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Dinasti Safawi mencapai puncak kemajuan yang cukup berarti. Kemajuan yang dicapai dinasti Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di bidang yang lain, dinasti ini juga mengalami banyak kemajuan, antara lain adalah sebagai berikut. Kemajuan dan perkembangan dinasti Safawi. Yang pertama, kemajuan di bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah Kepulauan Hamruds dikuasai dan pelabuhan Gamruh diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur, Forlit Crescent. Selanjutnya, dinasti Safawi mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Bahauddin Al-Syirazi, seorang filsuf, dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damad, seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ini, kerajaan Safawi mungkin dapat dikatakan lebih berhasil kedua kerajaan Islam lainnya pada masa yang sama. Kemudian di bidang pembangunan atau arsitektur dan seni, penguasaan kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota Isfahan berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan mereka raksasa di atas Zen Road, dan istana Chihil Sutun. Disebutkan dalam kota Isfahan terdapat 162 masjid, 68 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang kesenian, kemajuan tampak begitu kentar dalam gaya arsitektur. Bangunan-bangunannya seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfillah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet,
permadani, pakaian dan tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmasp I, Raja Ismail I pada tahun 1522 Masehi, membawa seorang pelukis timur ke Tabriz. Pelukis itu bernama Bizhat dan yang bidang tarekat dan keagamaan. Sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal kerajaan Safawi adalah gerakan sufistik, yaitu gerakan tarekat. Oleh karena itu, kemajuan di bidang tarekat pun cukup maju. Bahkan gerakan tarekat pada masa ini tidak hanya berpikir dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan pemerintahan. Demikianlah puncak kemajuan yang telah dicapai oleh kerajaan Safawi. Setelah itu, kerajaan ini mulai mengalami gerakan menurun, kemunduran, kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar di kalangan umat Islam pada masa itu yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.